Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Mukarram wa mukarram. Saya muliakan para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, para hujan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat, saudara-saudara semuanya, jemaah Abu Farah, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Melaksanakan sholat maghrib di awal waktu. Alhamdulillah, bersyukur bisa melanjutkan pengajian. Memang yang cocok tuh kalau maghrib sampai isya tuh cocok aja di sisi keluar sampai isya pas. Jadi bukan cuma malam minggu doang, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Khususnya maghrib sampai isya kita di masjid. Kenapa? Karena waktunya berkah, waktunya mustajab, pahalanya berlimpah. Karena ada hadis dari Maghrib dan Isya, kanzul min kunuzillah ta'ala, gudang simpanan Allah, rezeki Allah turun antara Maghrib dan Isya. Nah itu di waktu yang mulia ini kalau kita tak gunakan untuk ibadah, rugi. Ada waktu yang berkah, sore sampai maghrib, maghrib sampai isya, akhir malam sampai subuh, yang keempat pada subuh sampai berbulan. 4 waktu itu paling hebat. Siang hari kalah dengan 4 waktu itu. Bahkan isya juga kalah nilainya, waktunya dengan maghrib sampai isya. Cocok nih kalau maghrib sampai isya ini khususnya untuk akhirat. Sejam. Sebelum maghrib jam 7 isya, 1 jam. Potong sholat maghrib tinggal 3/4 menit. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah besok kita bisa istiqomah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah dari baginda Rasulullah SAW telah menuntut kita menjadi umat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali terlebih dahulu dengan membacakan umur kita surat Al-Fatihah supaya majlis taklimnya berkah, ilmunya manfaat dan kesehatan. Alhamdulillah Nabi wa Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi kiram. Syai'ulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La hadratu ya binal mu'min hawa wa tanasala bainahum wa bainal wa ila rahijan nabi wal mursalin wa ila rahijan malaikatil muqarrabin wal muqarrabin wa ila rahijan ashabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan di dalam sedih Abi Bakar wa Umar wa ala sahabat wal qarabat wa tabi'in. Syai'ulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadratul jami'ah ustadina wa yaqulu akhwatina wa amatina wa akhwatina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal hafidhin wal hafidhat. Syai'ulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin telah membacakan seluruh Fatihah. Kita lanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib sesuai dengan tuntutan kita. Kita malam ini sampai ke Kitab Shaum karena judulnya sampai ke itu. Jadi kita masuk Kitab Shaum, kitab puasa. At-Targhib fi anjuran perintah dalam puasa. Sebagaimana yang kita maklum, yang kita ketahui bahwasanya puasa itu adalah salah satu rukun Islam. Rukun bertanggalin. Salah satu rukun Islam itu adalah puasa. Sebagaimana sabda Rasul, "Bunyal Islam wa ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Puasa adalah menahan. Jadi menahan itu menahan apa saja. Itu bisa secara bahasa bisa maknanya puasa. Puasa itu secara lughah artinya menahan, al-imsak. Menurut syarah, puasa itu al-imsak an jamil muftiran min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Menahan segala sesuatu yang merusak puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa saja yang merusak puasa, baik makan, minum, atau ucapan kita, bisa merusak pahala. Merusak itu dua, ada rusak pahala dan puasanya, ada yang puasanya sah tapi pahalanya rusak. Ada dua yang maknanya. Yang mengatakan itu ada dua, ada batal pahalanya tapi puasanya sah, ada yang puasanya batal pahalanya juga ikut batal. Puasa ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, sama dengan perintah zakat, sama dengan puasa. Perintahnya bareng. Perintah puasa dengan zakat itu bareng. Haji beda, nggak bareng dengan puasa. Kalau puasa sama zakat disyariatkannya, diwajibkannya pada tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah selama di Mekah belum puasa karena belum diperintahkan untuk berpuasa. Adanya puasa itu setelah hijrah ke Madinah dapat 2 tahun. Karena itu Rasulullah seumur hidupnya cuma 9 kali puasa. Rasul seumur hidupnya 9 kali puasa. Yang 8 kali puasa itu setiap tahunnya hanya 29 hari, yang sekali 30 hari. Sementara haji Rasulullah 3 kali haji. Gitu. Kita ketemu bulan haji cuma lewat doang. Sering ketemu bulan haji tapi cuma lewat doang. Rasulullah dapat perintah haji tahun ke-6 Hijriah dan itu tiap tahun berangkat haji. Kenapa 3 kali haji? Karena Rasulullah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu. Rasulullah itu, Nabi kita itu hijrah dakwah di Mekah 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun. Dia kerja di Rasul umur 40 tahun. Usia 63 tahun, Rasulullah menghadap kepada Allah, meninggal dunia. Cepat ya, sebentar ya, dakwahnya cuma 23 tahun. Nah, Rasul dapat perintah puasa pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban. Jadi perintahnya bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, sama dengan perintah zakat. Turunnya bareng. Begitu para hadirin. Kalau Allah Ta'ala adapun dalil puasa, bukti tentang diperintahkannya puasa, ini ada di Quran dan juga ada di hadis.
Adapun perintah puasa yang ada di Quran ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau mau cari ada di situ ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum itu. Ini turunnya di Madinah ini. Ciri-cirinya diawali dengan ya ayyuhalladzina. Jadi kalau ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu itu ciri turun di Madinah. Kalau di Mekah ya ayyuhan nas itu turun di Mekah. Kalau ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu berapa kali tuh ya ayyuhalladzina amanu itu ciri-ciri ayat turun di Madinah. Jadi Quran itu berangsur-angsur, Pak. Sebanyak 6.666 ayat itu berangsur-angsur, enggak sekaligus turunnya, itu bertahap seayat-seayat. Jadi 6.666 ayat itu selama 22 tahun turunnya itu. Terakhir turun ketika Rasul kurang lebih seminggu lagi mau wafat, masih dapat apa? Wahyu. Yang terakhir itu apa? Ya Allah, lupa saya. Yang tentang wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu yang terakhir. Wattaqu, bertakwalah kalian yauman, pada suatu hari nanti, turja'una, di mana kalian semua dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu wahyu terakhir. Begitu para hadirin. Ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Bagi yang nggak punya iman dari panggil. Maka itu untuk masalah puasa, walaupun badannya gede, kalau orang yang dasarnya nggak punya iman, nggak kuat puasa. Tapi bocah kurus kecil tuh, karena dia punya iman, kuat. Yang nggak punya iman, biarpun badannya gede, ya, badannya gede, perutnya gede, dasarnya nggak ada iman, nggak kuat puasa. Nggak sembarangan ini. Ya ayyuhalladzina amanu ini buat orang yang beriman. Makanya orang yang dikasih semangat puasa sampai selesai khatam itu dia ciri orang beriman. Yang puasanya 3 hari, yang puasanya seminggu, tiap tahun setiap Ramadan puasa cuma seminggu, 10 hari, itu dia ada iman tapi imannya nggak tahu seberapa itu. Ini ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pasti dia muslim ya. Setiap mukmin pasti muslim. Setiap orang beriman pasti dia Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu dia beriman. Ya Pak. Kalau orang punya iman pasti dia orang Islam. Tapi kalau cuma Islam belum tentu dia beriman. Banyak orang Islam yang nggak puasa, banyak orang Islam tapi nggak sholat, tapi dia cuma muslim doang. Belum, dia imannya belum. Kira-kira kita ini imannya berapa persen ini kira-kira? Waduh. Sementara iman itu ada 99 cabang. Iman itu ada 99 cabang. Kalau kita belum sampai 99, berarti iman kita belum sempurna. Contoh, orang beriman itu suka kebersihan. Nah, itu berarti dia punya iman. An-nadhafatu faktu minal iman. 2, orang yang suka ke masjid itu tanda orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil. Bagaimana kalau yang enggak pernah ke masjid? Ya enggak tahu. Qur'annya bilang innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Banyak ya, para hadirin banyak. Kata Rasulullah, yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak beriman, belum dikatakan beriman
belum sempurna iman kalian, ya sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita sama orang masih benci, belum beriman kita. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita berjamaah ini masuk salah satu kategori orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba ini ay furido. Ya. Kataba itu anak maknanya farodo. Kutiba berarti furido, telah diwajibkan. Kutiba di sini menurut ulama ahli tafsir maknanya furido, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa di sini ya menurut para ulama ahli tafsir, para ulama makrifat, kita cuma ikut ulama yang mereka yang menjelaskan, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam banyak yang imam ya, ulama mereka menjelaskan, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud asyam di sini siang Ramadan. Sebab puasa itu banyak ada puasa nadar, ada puasa kafaroh, ada puasa qadha, macam-macam. Ya. Ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Syawal, ada puasa Asyura, ada puasa Arafah. Siam ini siam apa? Ulama mereka para ulama menerangkan bahwa asyam di sini yaitu siam Ramadan. Berarti ini jelas kita harus mantap, harus yakin, percaya bahwa puasa Ramadan ini betul-betul diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan untuk orang-orang dulu. Jadi kalau berbicara puasa, sebelum zaman Rasul juga ada puasa. Tapi puasa bukan Ramadan, namanya bukan Ramadan. Tapi sudah ada. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum di sini artinya bahwasanya puasa itu sebelum kita, sebelum Rasul, ya, sebelum adanya Rasul, di zaman Nabi-Nabi dulu sudah ada puasa, tapi puasanya bukan Ramadan. Dan berbeda cara-caranya. Ada yang puasanya per 3 hari, per sebulan 3 hari. Tuh. Ada yang setahun sekali puasanya itu. Orang-orang Bani Israel itu puasanya setahun sekali. Kalau Nabi Daud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Pilih mana Pak? Enakan umat Rasulullah dong. Sebulan doang, selebihnya nggak puasa. Kalau umat Nabi Daud sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tuh, kalau Nabi Musa setengah tahun puasa, setengah tahun libur. Waduh, orang kuat Pak. Terus terang bayi teman. Orang kuat dan berputar kopi. Dalam sebulan sih, insya Allah, karena Pak subuh doang nggak kopinya kan, malam kan ketemu kopi sama rokok. Setengah tahun puasa, setengah tahun libur. Waduh, kasih orang kuat bener bener bilang dari umat Nabi Musa. Terus mau Pak umat Nabi Daud sehari puasa sehari enggak. Orang kuat Pak bener ngelihat nasi padang, waduh, ngelihat sop sate, lihat rapek, waduh ngiler langsung Pak. Berbuat lah kalau sehari puasa sehari enggak. Ya. Jadi paling endek tuh umat Rasulullah cuma sebulan. Sisanya sunnah. Sunnah itu walaupun tidak dikerjakan tidak berdosa. Tidak berdosa. Ringan Pak. Kewajiban puasa setahun sekali. Haji seumur hidup sekali. Zakat setahun sekali. Cuma sholat setiap hari. Itu pun cuma 5 waktu. Kalau dulu 50 waktu. 50 waktu. Boro-boro kalau kan gak bisa kok ganti Pak. Bukan kerja doang. Kalau orang ganti, buka baju, ada mandi, ayo ala sholat. Berarti kalau kita rata-ratakan, kalau sehari 50 waktu,
Per 20 menit satu waktu. Per 20 menit satu waktu. Baru selesai sholat, pulang ke rumah, baru nyampe pagar, hayya 'alas sholat, balik panik. Masya Allah, untung kita jadi oleh Rasulullah, umat yang paling rahmah, umat yang paling disayang, umat yang paling dikerunya nih. Kita ini Pak dikerunya nih, Pak kerunya Rasul itu bilang kita itu. Kasihan bener sama kita ini. Sampai-sampai pengen tak wajibin sholat malam, takut dosa, enggak lah, takut kasihan. Rasul pengen itu Pak. Kalau nggak memberatkan, saya pengen wajibin puasa malam. Apa? Bangun malam. Yang kedua, pengen saya wajibin siwak. Kalau nggak ngeberatin, saya wajibin tuh siwak. Cuma kasihan. Udahlah, sunnah aja. Ya, kurang seberapa para hadirin. Dah, yang penting sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ya, dan haji. Kalau haji itu pun bagi yang mampu. Nggak mampu nggak wajib. Jangan punya uang apa nggak wajib Pak. Kewajibannya bagi yang punya uang. Punya uang juga ditambah sehat ibadahnya Pak. Ya. Entah nggak itu Pak? Ringan nggak? Ringan. Tapi ringan juga bagi yang nggak punya iman Pak, berat. Dulu cerita dulu waktu saya berangkat sampai ke sana, nggak lama ketemu Ramadan. Kotor ya. Kan di sana sholatnya lama Pak. 3 jam baru selesai. Nggak main waktu hari itu nggak main. Anak gue nggak pakai. Suruh laku apa? Dari Al-Baqarah. Masya Allah, hari pertama, Masya Allah, kaki pada capek semua. Tapi begitu dijalani, lama-lama enteng sebenarnya. Gitu. Puasa ini hari pertamanya doang nih. Udah kedua, ketiga enteng. Makanya untuk mulai itu kayak mau ngaji, bangun malam, puasa. Awalnya doang pasti berat, Pak. Terus jalan enteng bareng. Cuma kalau udah libur, berat lagi mau mulai itu. Jadi kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya apa Pak? Puasa ini supaya kita ini jadi orang-orang yang taat. Jadi semua itu baik sholat, puasa, zakat, haji, coba lihat pasti la'allakum tattaqun. La'allakum. Mudah-mudahan dengan puasa kita ini jadi orang yang patuh. Soalnya manusia itu gampang berubahnya Pak. Kadang-kadang udah disehat seger buger bener, tak lempeng. Orang kering ya Pak, libur sana. Apa kan ngaji Pak? Terus lah, bakal ngaji Pak. Salah 3 libur, apalagi ngaji. Padahal ngaji itu lebih penting daripada sholat. Betul nggak Pak? Ini kadang-kadang kita lagi lempeng, bener tuh Pak, tokat patuh, barang lagi nggak lempeng, lagi sehat, bener tuh ya, barang lagi kering, libur, lagi di rumah, bener Pak, sholatnya di masjid Pak, barang lagi nggak di rumah, lagi sibuk, lagi senggang, iya tuh ada di masjid, barang sibuk, nah itulah kita para hadirin, ya, Masya Allah, bagaimana caranya tuh, senggang, kita istiqomah, sibuk juga istiqomah. Bisa enggak tuh? Sehat, sholat jamaah, sakit, jamaah. Rasul, ingat gak ceritanya? Rasul itu sampai hari beliau wafat. Ya, ini cerita dari ulama-ulama. Ketika itu sholat subuh, Rasul udah gak kuat jalan, udah payah sampai Rasulullah nitip salam, udah komat aja. Waduh udah gak kuat. Sampai ditunggu sama sahabat. Enggak ya Rasulullah, pokoknya engkau yang harus imami. Coba, udah payah kok udah sekarat itu Pak. Sampai beliau maksakan diri nyimamin sholat. Coba kalau kita
mendas palang beliau salat. Betul nggak? Mendas palang doang, nggak punya lupa, nggak ke masjid. Ya, iya Pak. Masya Allah. Coba kira-kira kalau kita sampai sakit ke masjid, insya Allah tuh kalau yang begitu tuh sampai matinya itu saya yakin tuh nggak bakal lepas itu sholat. Bagaimana caranya Pak supaya sampai mati nggak lepas itu sholat? Banyak tuh beberapa orang yang sampai wafat dia nggak pernah ketinggal sholat. Masya Allah. Ya, soalnya tuh pas akhir-akhir itu Pak penentuannya di situ. Kita ini penentuannya nanti akhir. Apakah husnul atau su'ul di akhir nanti. Kadang-kadang kita manusia ini kadang-kadang ketika muda sehat, beneran Pak aktif rajin. Beneran tua, ketiban penyakit, kalau salah. Waduh bahaya tuh. Makanya saya pernah doa ya Allah menurut saya mati aja kering ya Allah. Kadang-kadang ini mah fakta rata-rata di kampung-kampung. Barang umurnya udah sepuh, ada kering, nggak kelihatan di masjidnya. Berbulan-bulan bertahun-tahun. Kita minta jangan sampai lah ya Allah. Sampai mati jangan kering-kering yang kepala sebelah itu. Ya Allah mudah sehat aja ya Allah. Kalau nantinya sakit, mendingan nggak usah lama-lama mati baik. Soalnya yang ada yang bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, 7 tahun, 12 tahun. Betul nggak? Pengen begitu tak? Enggak. Betul bolo, kena penyakit, urusan 30 tahun. Enggak. Masya Allah. La'allakum tattaqun. Nah itu dalilnya para hadirin ya. Dalil. Nah, kita kaji lagi. Kan kalau Quran kan cuma nyebutin itu doang tuh. Adapun prakteknya bagaimana, syaratnya apa saja, rukunnya apa saja, batalnya apa saja, kan nggak disebutin. Makanya kita ini perlu ngaji fikih, sebab Quran itu cuma bunyinya itu doang. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apa itu sholat? Caranya bagaimana? Syaratnya kayak apa? Batalnya apa? Kan nggak ada. Makanya kita perlu ngaji fikih. Jadi ngaji ilmu yang sudah dijelaskan oleh para ulama, yang sumbernya tetap dari Quran. Mereka dengan ilmunya, dengan makrifatnya, mengupas tuntas dengan istihadnya mereka, menjelaskan dengan detail. Kita mah tinggal makan. Makanya perlu ngaji fikih, bukan perlu wajib ngaji fikih. Syarat puasa ini satu kewajibannya buat orang Islam. Orang kafir nggak wajib. Bagaimana Pak kalau orang kafir ikut puasa? Aduh, percuma. Sholat kewajibannya buat orang Islam. Orang kafir nggak diterima. Bagaimana Pak kalau ikut sholat Pak? Lalu sih, percuma tidak ada ganjaran. Zakat kewajibannya buat orang Islam. Orang kafir nggak wajib. Kalau ikut zakat percuma nggak dapat pahala. Haji kewajibannya buat orang Islam. Orang kafir nggak diterima. Ya. Orang kafir mah nggak disuruh. Ya. Disuruhnya buat orang Islam. Orang kafir itu Pak nggak disuruh sholat, nggak disuruh zakat, puasa, haji, nggak disuruh apa-apa. Disuruh menikmati dunia, terus menikmati dalam mabok, Arab zina, Arab senang, silahkan kesempatan loh. Tapi awas besok nanti saya bakar, saya panggang. Begitu. Jadi ini puasa kewajibannya buat orang Islam. Kewajibannya buat orang balik. Yang belum balik nggak wajib. Kalau dia mau puasa, kalau dia tamyiz sah. Kalau nggak tamyiz, bocah yang umur 2 tahun yang belum ngerti nggak sah. Tapi kalau tamyiz, anak TK umur 7 tahun, dia paham, kalau ditanya jawab, udah bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, itu tamyiz. Kalau dia puasa sah.
sholatnya juga sah. Bahkan orang tamyiz itu walaupun dia jadi imam sah. Kan syaratnya cuma kewajibannya buat yang balik. Itu tamyiz sah. Bocah belum balik puasa sah. Bocah belum balik sholat sah. Bocah belum balik zakat sah. Bocah belum balik haji sah. Jadi kewajibannya buat Islam, balik dan berakal. Yang gak berakal bebas nggak puasa, bebas nggak sholat, bebas nggak haji. Cuma zakat tetap, zakat fitrah tetap, karena dia masih ada umurnya. Tapi kalau sholat nggak wajib, nggak bebas, kan karena kewajibannya buat yang berakal. Jadi buat jompo-jompo yang akalnya sudah nggak normal, dia bebas dari sholat, Pak, nggak dosa, nggak dosa. Dan dia nggak wajib puasa juga, cuma gantinya itu fidyah. Dia nggak wajib puasa dan nggak wajib diganti, cuma wajib bayar fidyah. Ya, Islam balik berakal. Terus sehat, kuat, itu syaratnya. Kewajibannya itu buat yang sehat dan yang kuat. Bagi yang sakit enggak sembuh-sembuh, enggak disuruh puasa. Bagaimana puasa saya mau udah sakit-sakit aja. Kalau nggak makan geger-gegeran dan nggak usah puasa. Terus mesti diganti, percuma puasa aja gak kuat, harus suruh ganti. Jadi fidyah 1 hari 1 liter, sebulan 30 liter. Kalau pengen lebih sehari 1 kilo. Sebulan 30 kilo, serahkan ke fakir miskin, selesai. Ringan dan tuh, alhamdulillah kita semua ya. Itu kewajiban, syarat kewajiban puasa. Adapun syarat sah puasa ya harus suci dari haid dan nifas, ya, harus mengetahui ilmunya puasa. Enggak sekedar nahan makan minum doang, tapi harus tahu batalnya, harus tahu tata caranya. Puasanya harus wajib disertai niat puasanya kalau Ramadan wajib malam hari. Khususnya buat puasa wajib, apakah puasa nazar, puasa kifarat, itu niatnya harus malam hari. Kalau puasa sunnah, Pak Haji Hasan, boleh walaupun subuh. Tuh, asalkan belum ngerokok dan belum ngopi. Kalau udah ngopi pengen puasa mah, ya, kita 11 pengen puasa mah ya. Bukannya ngopi tak? Iya ya, nggak bisa itu. Jadi kalau misalkan belum makan, belum minum, ya, dia mau puasa, boleh. Kalau puasa mah niatnya subuh tuh boleh. Nawaitu sholawati min yaumil isnaini, aku niat puasa ya yaumil isnain. Boleh. Berarti tidak ada sahur ya Pak? Apa? Tidak ada sahur Pak? Sahur kan sudah. Bukan kalau puasa puasa yang jenis misalnya yang mulainya dari subuh sebelum rokok dan ngopi, akhirnya nggak ada sahur. Nggak ada sahur. Kan sahur mah nggak wajib. Boleh kita nggak sahur lagi. Kan sunnah. Kalau buka wajib, kalau sahur sunnah. Kalau buka harus, kalau sahur sunnah. Jadi nggak sahur boleh. Tapi kalau buka, itu dia buka mah, ya dibatalin. Kalau nggak dibatalin, haram jadinya karena nggak boleh nyambung sampai malam. Itu banyak tuh, biasanya orang-orangnya yang butuh puasa ilmu tuh, saya mah rada resep tuh. Puasa ilmunya. Biasanya kalau katakan malam haram itu kata saya. Dia tak wajib, iya nggak boleh. Jadi pakai gede yang nyambung nggak boleh itu ya? Nggak boleh, haram. Itu biasanya puasa ilmu, biasanya pelet, kasih pengasihan biasanya itu.
Emang kalau nggak mati geni kenapa sih? biar bisa terbang gitu. Biar terbang. Iya, Masya Allah. Selalu tuh Pak, kalau puasa ilmu pasti hatamannya mati geni. Jadi orang malam ini nyambung tuh sampai subuh malam. Bahkan malamnya orang udah turun mati, udah tidur, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai subuh lagi. Haram orang mulai gitu. Jadi kalau puasa wajib niatnya harus dari malam hari. Nah ada pertanyaan nih Pak nih. Kan suka ada orang mengkodok puasa dibarengkan dengan puasa Senin. Puasa mengkodok Ramadan dibarengkan dengan puasa Rajab. Mengkodok Ramadan dibarengkan dengan puasa Syawal. Ya. Itu boleh hukumnya. Tapi niatnya harus dari malam hari. Mentang-mentang kita mentang-mentang mengkodoknya bulan Syawal, kita niatnya subuh, nggak sah. Kalau puasanya Syawal doang, niatnya subuh boleh. Tapi kalau digabung dengan puasa kodok, niatnya harus dari malam hari. Begitu. Aku niat puasa hari esok untuk mengganti puasa Ramadan, dan saya niat puasa Syawal begitu. Cek omong bahasa pahamnya gitu, ngomong gampangnya gitu. Harus dari malam hari. Dan boleh niat puasa itu walaupun sudah niat diulang lagi boleh. Saat habis terawih kan niat tuh, terus malam kita mau tidur niat lagi, terus sahur diulang lagi, itu boleh. Boleh. Bahkan kalau untuk puasa Ramadan dianjurkan untuk hari pertama kita meniatkan dua niatan. Satu niat Imam Maliki dengan niat 1 bulan. Untuk puasa Ramadan ya, untuk puasa Ramadan pas hari pertamanya kita niatnya 2 niat. Satu kita niat untuk sebulan. Nawaitu shauma Ramadan aku lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan karena Allah. Ini buat apa nih Pak nih? Ini bertujuan sewaktu-waktu kita lupa nggak niat, puasa kita sah sudah niat dari awal. Tapi ada lakinya juga. Imam Syafi'i nggak setuju yang namanya ibadah itu 1 kali 1 niat. Ketika batal, kalau besok mau puasa wajib niat lagi, sama kayak sholat berlaku sampai salam. Kalau mau berdiri lagi, niat baru lagi. Makanya kita niat Imam Syafi'i tuh, gitu. Jadi kita niat Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i 1 puasa 1 niat. Tapi kita juga perlu niat Imam Maliki. Khawatir kapan-kapan lupa, kita sudah niat itu. Namanya ikhtiar atau jaga-jaga. Sudah niatnya dua macam tuh Pak. Satu macam doang ya Pak ya. Sekali ya. Oh iya 1 macam doang. Terus kalau lupa bagaimana itu? Iya kan kita kan pakai Imam Syafi'i. Tapi kalau Pak Haji habis jalan lupa niat, karena kita kan niatnya kan kadang-kadang diingetin imam tuh. Baru habis ke mall, mulainya jam 10, lupa niat kita. Besoknya gimana itu? Bagaimana itu kalau orang yang puasa lupa niat? Nah, ada hukumnya nih. Hukumnya puasanya wajib lanjut, tapi wajib diganti. Umpamanya ini, ada penjelasan. Nah, niat kita ini kan, waduh, itu puasanya wajib diganti, tapi wajib lanjut puasa. Bukan mentang-mentang uslah sekarang kalau niat lah kayak kopi ya, nggak bisa begitu, enak aja. Uslah sekarang lama-lama sekarang tanggung percuma aja puasa dosa kan, terus kopi baik itu nggak bisa, harus puasa walaupun kita lupa niat, wajib puasa sampai maghrib, tapi puasa hari itu harus diganti. Ada 6 kalau nggak salah itu. Orang yang batal puasa tapi wajib puasa. 1 lupa niat. Kedua,
orang yang mengira masih sahur ternyata subuh. Jadi enak ya Pak. Kokong ngopi ngemil. Harus musuh, tapi ini sih mau perasaan lihat jam 6 lewat apa? Itu hukumnya wajib lanjut puasa. Tapi diganti. Yang ketiga, dia mengira udah maghrib, dia kira udah maghrib, sehingga dia buka. Nah itu suruh apa? Allahumma la asumtu. Barang udah minum, udah makan kolak 3 sendok, bukan adzan ke, bocah ngasih tahu, papa belum maghrib, masih jam 5. Bukannya itu jam 6, jam 5 papa. Diterusin. Itu wajib diterusin, puasanya wajib diganti. Termasuk pada saat kita dalam menjalankan puasa, kita menjalankan puasa, kita lupa gitu ya, dalam arti bahwa kita sedang berpuasa. Oh kalau itu mah beda. Kalau itu mah rezeki namanya. Kalau maju dalam puasa normal bener. Tiba-tiba lupa ngopi, ya. Tuh, seperti oyuk setengah gelas. Ingat, aduh lagi puasa, itu mah nggak batal. Itu rezeki. Minum lagi itu ya. Nggak orang yang merasa. Kalau puasa lupa sampai 2-3 kali. Yang keempat, orang yang sengaja merusak puasa. Orang yang sengaja merusak puasa itu dia wajib melanjutkan puasanya, ya, karena menghormati puasa Ramadan, tapi wajib diganti. Ya itu yang sengaja mecahkan, itu wajib lanjut. Yang kelima, musafir kan boleh berbuka tuh ya. Nah, itu bagaimana peraturannya? Apakah boleh berbuka itu berarti dia tuh bebas sampai seterusnya? Enggak Pak. Musafirin boleh berbuka, berbukanya enggak haram, tapi sebatas menghilangkan haus dan laparnya. Iya, sebatas menghilangkan haus dan laparnya. Ketika hausnya hilang, laparnya hilang, dia wajib lanjut menahan makan minum sampai maghrib, dan dia wajib mengganti. Begini. Bagi musafirin, mudik di tengah perjalanan, kehausan Pak, kata si bapak, Bu, kita buka aja. Kan kita lagi musafir, boleh berbuka, boleh berbuka. Bikin teh manis, bikin kopi. Tapi begitu minum teh manis segelas, seger Pak, hilang hausnya, ya kan, hilang laparnya, dia wajib melanjutkan puasa. Wajib diganti. Jaraknya berapa kilo Pak? Apanya? Jaraknya. Marhalatnya. Jaraknya syaratnya itu seukuran satu mengkosong sholat. Jadi 84 kilo minimal. Jadi Cirebon Jakarta. Kalau Tangerang, Cikupa belum 100 kilo, itu belum boleh untuk berbuka. Terus kalau misalkan kita mudik ke Bekasi, ke Bandung, tapi masih kuat, kan ada ayat ya wa antasumu khairun. Kalau kita kuat, bagusnya puasa. Walaupun musafir, kalau kuat nggak merepotkan, itu bagusnya puasa. Tapi agama sayang kepada kita. Silahkan bagi yang nggak kuat, mungkin bedanya berbeda, mungkin pulangnya ini ke gunung, naik gunung, ya. Kalau lelah boleh berbuka. Tapi sebatas kapan? Sebatas hilangin haus dan lapar. Hilang hausnya, hilang ngelihe, wajib lanjut puasa. Terus kalau misalkan lagi musafir, selama itu nggak kena kifarat Pak, nggak kena kifarat. Yang kena kifarat, yang lagi puasa dirusak dengan itu. Kalau musafir mampir ke hotel, ya, kalau orang kan udah pun kifarat itu, karena dia udah buka dulu, kan dia lagi musafir. Yang batal itu, yang rusak itu di rumah,
kita lagi kenceng syahwatnya Pak, karena ketahan atau karena pangan baru, terjadilah persegamaan. Itu baru kan ifarah. Itu suruh puasa bulan-bulan berturut-turut. Itu para hadirin. Insyaallah. Ya sebenarnya puasa itu secara lahiriah itu teorinya gampang. Yang penting kita bisa nahan segala galak, nahan emosi, nahan nafsu, ya kan, nahan makan, minum sampai maghrib selesai. Tapi kalau saran ulama-ulama yang namanya menahan itu seterusnya, bukan pagi doang, malam juga sama. Jangan mentang-mentang malam boleh makan, lantas kita makan seenaknya kita. Arane itu sama aja Pak, nggak bisa ngerubah, nggak bisa nahan nafsu. Allah itu lagi pengen, lagi nyuruh ke kita suruh menahan hawa nafsu. Jadi malam pun ya bukan berarti kita bebas terus sampai perut kita nyangin. Bukan. Malam juga kita disuruh nahan. Ya, ala kadarnya buka keluar 3 butir, sama susu atau sama teh, kopilah 1 potong, sholat maghrib dulu. Habis itu ya kita tetap ya kalau masalah urusan makan nih, ada yang habis maghrib, ada yang habis tarawih itu Pak, masing-masing ya. Ada yang kadang-kadang ada yang nggak makan gitu Pak, ada yang habis maghrib, ada yang habis isya, ada yang makannya jam 10. Itu masing-masing orang beda-beda. Wa qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Allah berfirman, bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Quran itu sebagai petunjuk ya, sebagai GPS-nya orang Islam untuk Quran. Dituntut kita jalannya dengan Quran itu, dan sebagai bukti ya, sebagai dalil dengan Quran kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Faman syahidah, siapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah. Itu. Maka itu yang namanya bulan, setiap akhir bulan pasti ngilang bulan itu. Nanti awal bulan muncul. Bedanya dengan matahari. Kalau matahari muncul terus, kalau bulan awal bulan keluar sedikit, terus membesar sampai tengah bulan, sempurna bulannya. Nanti malam 16, 17 mengecil lagi Pak. Ngiling gimana Pak? Terus ngiling gimana, mengecil sampai akhir bulan hilang bulannya. Tuh, jadi puasa itu kalau ada bulan kita puasa, nanti kalau muncul lagi lebaran gitu. Nah, terus masalah penentuan awal bulan, isbat itu penentuan ya. Kita pilih yang mana Pak? Soalnya ada 4. Ada pemerintah, ada Muhammadiyah, ada Naksabandiyah, ada lagi Nadir. Tuh ada kaum Nadir tuh di Goa Sulawesi, yang rambutnya pirang-pirang tuh. Itu mereka ngambil hukum sendiri dengan pemerintah. Naksabandiyah juga sama, dan torekat-torekat yang lain. Terserah Bapak itu. Kalau dalam ilmu fikih sih yang namanya hukumah pemerintah itu lembaga yang diperintahkan untuk ngatur masalah buka dan masalah lebaran. Jadi sebenarnya udah selesai, cukup kita nunggu dari pemerintah hukumin, selesai masalah. Karena pemerintah itu lembaga yang disuruh ngatur. Dalam ilmu fikih itu hukumah itu ngatur semuanya, Pak. Keamanan, kesejahteraan, masalah nikah, masalah pidana, perdata, semuanya itu pemerintah. Khusus buat penentuan Ramadan, pemerintah itu yang punya kewenangan.
Kita sampai Nawato. Maka Menteri Agama setelah kita mengadakan kita rapat, kita putuskan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu besok, langsung dapat terawih. Terima kasih banyak. Saya cukup ya Pak ya, dan minta persetujuan habis itu langsung umat ya. Soalnya saya mau dilatih lagi ya, biar keburu. Jadi adzan, umat, sholat untuk malam ini doang. Soalnya saya habis bisa langsung disuruh jenazah. Atau nuhun, pasti kalau berbicara masalah ilmu belum puas ya. Insya Allah masih banyak waktu, bisa ketemu lagi, dilanjut lagi. Terima kasih kepada para hadirin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allah waffaq lana bi fadlika Allah waffaq lana wa baina qawmina bil haqqi wa nadkhul batil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kita yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat. Amin. Mari kita tutup kita membacakan negara. Alhamdulillah. Alhamdulillah.